Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan masih bersama Dr. Siti Nadia Tarmizi dan kita akan masih membahas hidup berdampingan bersama pandemi. Baik Bu Nadia, ini penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia diapresiasi dunia. Apakah dengan hal ini bisa dikatakan progres penanganan sudah baik dan kondisi akan menuju stabil, Bu? Iya, ya kita termasuk yang beruntung ya, artinya kita tahu bahwa kebijakan kita untuk melaksanakan PPKM itu memberikan dampak yang signifikan. Artinya sejak kita melakukan implementasi PPKM darurat pada bulan Juli, tanggal 3 Juli, kemudian kita mencapai puncak kasus itu di bulan Juli juga tanggal 15 Juli, dan di Agustus itu sudah terlihat kita bisa menurunkan kurang lebih 50% kasus dari puncak ya. Jadi artinya dalam 2-3 minggu kurang lebih 56% kasus itu sudah diturunkan dari kasus puncak ya. Nah ini juga merupakan kerjasama, kolaborasi dan dukungan dari semua pihak ya. Artinya terhadap pelaksanaan PPKM, bagaimana masyarakat mematuhi untuk mengurangi mobilitas, kemudian memahami, karena kemudian bukan hanya mobilitas saja yang dikurangi, tapi kemudian kita lihat aktivitas ekonomi juga berkurang ya, dengan ditutupnya misalnya pusat perbelanjaan, pasar, dan beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi ini merupakan upaya kita bersama. Di samping itu juga bagaimana masyarakat animonya cukup besar untuk segera mendapatkan vaksinasi, ini juga sangat menunjang. Di sisi lain kami juga mengapresiasi karena kalau kita lihat angka testing dan tracing kita ini sudah lebih dari target ya. Kalau kita lihat WHO itu hanya 1/1000 penduduk per minggu, kita ini sudah bahkan mencapai 3 sampai dengan 4 per 1000 penduduk per minggu. Artinya masyarakat juga cukup paham ya bahwa pentingnya testing dan tracing ini menjadi salah satu bagian juga kemarin pada waktu kasus ini semakin meningkat dan berusaha kita turunkan melalui kebijakan PPKM ini. Ya ini kita dengan kondisi yang artinya tadi bahwa kita cepat untuk penanggulangannya, ini yang diapresiasi oleh banyak pihak, dan tentunya yang paling penting saat ini adalah bagaimana mempertahankannya ya Mbak Dian, karena seperti situasi yang COVID-19 ini yang lebih baik dan mobilitas yang pasti akan meningkat dengan berbagai relaksasi tadi, ini harus masyarakat sadari prokes ini harus tetap disiplin dan diketatkan karena cakupan vaksinasi kita belum cukup untuk memberikan perlindungan kelompok tadi. Baik, tentunya memang vaksinasi harus digabungkan dengan prokes yang ketat ya Bu. Dan memang vaksinasi kan juga telah digencarkan hingga saat ini selain testing juga tracking. Dan tenaga kesehatan juga sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga. Apakah nantinya ke depan ada rencana pemberian vaksin ketiga atau vaksin booster bagi masyarakat umum, Bu Nadia? Ya, jadi pemberian vaksinasi dosis ketiga ini sebenarnya sudah masuk di dalam rencana pemerintah ya. Pak Menteri Kesehatan sendiri mengatakan kita sudah membuat skenario ya untuk pemberian vaksinasi dosis ketiga ini, tapi di tahun 2022 ya. Mengapa? Ada beberapa hal. Yang pertama kita tahu dari hasil studi yang saat ini memang belum selesai ya, karena baru pemantauan sampai dengan 6 bulan bahwa didapatkan adanya penurunan efikasi daripada vaksin tersebut, walaupun angkanya masih cukup ya untuk memberikan perlindungan, artinya masih memenuhi syarat WHO, sehingga WHO mengatakan walaupun ada penurunan tetap lakukan vaksinasi karena vaksin ini masih cukup memberikan proteksi. Yang kedua, kita juga tahu bahwa adanya varian-varian baru seperti varian Beta, varian Delta, varian Mu ya, varian Lambda itu berpengaruh juga terhadap efikasi atau efektivitas dari vaksin tadi. Jadi terjadi penurunan juga untuk efikasi dan efektivitas dari vaksin, sehingga kalau nanti ada varian baru lagi ya setelah varian-varian ini akan kemungkinan efikasi daripada vaksin tadi akan cepat menurun. Tapi tentunya yang menjadi kunci daripada penanganan pandemi ini adalah kita menyelesaikan sasaran vaksinasi yang minimal 70% dari penduduk tadi, karena yang ingin kita capai ini adalah kekebalan bersama ya, artinya bagaimana semakin banyak orang di sekitar kita itu memiliki proteksi dari vaksinasi. Nah kalau kemudian misalnya di sekitar kita ada 10 orang tapi yang baru divaksin 2 atau 3, pasti yang 2 atau 3 ini masih sangat beresiko ya untuk tertular ya. Ataupun misalnya kalau dia sudah sampai di booster 3 kali itu tidak akan menghindari kemungkinan dari penularan
COVID-19 terhadap dirinya. Jadi yang paling penting itu untuk menjaga diri kita terhadap dari penularan dan juga kemudian untuk kita mengatasi pandemi COVID-19 ini kita harus bersama-sama memiliki kekebalan yang sama dari vaksinasi bersama saudara-saudara kita yang lain. Jadi memang kita akan tetap fokus dulu untuk vaksinasi dosis pertama, dosis kedua ini sampai selesai sasarannya, sambil kita juga menyiapkan skenario untuk pemberian vaksinasi dosis ketiga atau dosis penambah ini kepada masyarakat umum di luar tenaga kesehatan. Karena kita masih juga menunggu ya data-data lebih lanjut, misalnya vaksinasi penambah dosis ketiga ini berapa banyak yang harus diberikan, setengah dosis atau full dosis, 1 kali atau 2 kali ya, menggunakan jenis vaksin yang sama atau yang berbeda, dan jangka waktunya berapa lama, apakah 3 bulan, apakah 6 bulan setelah suntikan kedua. Nah ini yang kita tunggu dari hasil uji klinis ini. Tapi yakinlah pemerintah juga sudah menyiapkan dan mengantisipasi terkait hal-hal ini untuk kemudian ya pada tujuannya tadi selain kita berdampingan, kalau bisa COVID-nya betul-betul ditekan. Saya sepakat, COVID-nya harus ditekan dan juga vaksinasi harus digencarkan. Nah, bagaimana Ibu saran dan masukan bagi masyarakat umum dan pemirsa di rumah agar harus vaksinasi agar kita bisa sama-sama terhindar dari COVID-19? Ya, jadi kami tetap menghimbau ya kepada masyarakat di tengah dengan membaiknya kondisi COVID-19, kita tetap jalankan protokol kesehatan. Mobilitas yang tinggi itu harus diimbangi dengan prokes yang ketat. Mobilitas yang meningkat itu tidak mungkin kita hindari karena pasti pada saat kita melakukan berbagai aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, aktivitas di transportasi, aktivitas di pariwisata, aktivitas kegiatan sosial masyarakat lainnya pasti akan terjadi peningkatan mobilitas, sehingga kunci utamanya prokesnya tetap harus diperketat dan tetap disiplin. Yang kedua ya jangan pernah ragu untuk divaksinasi. Kita belajar dari negara-negara yang saat ini mengalami gelombang ketiga ya, seperti Israel, Inggris, Amerika. Itu walaupun diserang dengan gelombang ketiga, kasusnya cukup tinggi, tapi angka kesakitan dan angka kematiannya itu sangat rendah. Jadi artinya banyak sekali orang yang mungkin terinfeksi tapi gejalanya lebih ringan. Dan kita bisa lihat beberapa proses relaksasi yang mereka lakukan, bahkan mereka sudah tidak menggunakan masker, kemudian bisa menyelenggarakan pertandingan olahraga ya yang sudah tidak menggunakan masker malahan kalau kita lihat. Jadi hal-hal ini sangat memungkinkan sekali untuk kita bisa lakukan dan bisa kita kalahkan perang melawan pandemi COVID-19 ini dengan masyarakat tentunya yakin bahwa kita harus segera mendapatkan vaksinasi sesuai dengan jadwalnya, tidak perlu ragu untuk juga mendukung anak-anak kita dalam proses pembelajaran tatap muka, sehingga untuk itu tetap masyarakat dihimbau untuk segera divaksin, jangan kemudian mendengar informasi yang sifatnya hoax, dan yakinlah bahwa vaksin ini sudah aman dan dijamin mutunya oleh pemerintah. Baik Bu Nadia, penanganan pandemi COVID-19 dan juga pencegahan sudah sangat baik dilakukan oleh pemerintah saat ini hingga diakui dunia. Diharapkan kabar baik ini tentunya tidak kemudian menjadikan kita lengah terhadap euforia dan tetap waspada. Bahkan masyarakat justru harus tetap melakukan prokes ketat ya Bu, dan bersiap nantinya menghadapi kebiasaan baru untuk hidup berdampingan dengan pandemi. Terima kasih banyak Ibu Nadia atas informasinya dan juga waktunya. Salam sehat Bu. Terima kasih, salam sehat Mbak Dea.